Selamat datang di The Deep Dive. Kamu pernah nggak sih, ya kan, berdiri di depan makam terus kepikiran, apa sih yang sebenarnya terjadi setelah ini semua berakhir? Nah, hari ini kita mau coba deep dive ke sebuah sumber yang luar biasa, ringkasan dari kitab klasik Ar-Ruh. Anggap aja ini semacam peta perjalanan roh setelah kematian. Misi kita, bongkar beberapa jawaban yang paling bikin penasaran. Kita mulai dari sini deh, orang yang udah meninggal itu beneran tahu nggak sih kalau kita datang ziarah? Nah, menurut kitab ini, jawabannya, ternyata iya. Dan ini lebih dari sekedar tahu loh. Teksnya menggambarkan kalau mayit itu merasakan kedatangan kita, bahkan merasa senang waktu kita ucapkan salam. Jadi ada koneksi. Wow. Contoh spesifiknya itu, mereka bisa dengar suara langkah kaki para pengantar jenazah waktu mereka mulai pergi ninggalin pemakaman. Tapi ya tentu, ini semua digarisbawahi terjadi atas izin dan kehendak Allah. Ini menarik banget. Jadi bukan komunikasi satu arah gitu ya? Bukan kita ngomong sama batu nisan doang, ada semacam kesadaran di sana. Oke. Kalau gitu, ini jadi bikin aku mikir lagi, kalau mereka bisa dengar, apa mereka juga bisa ketemu satu sama lain di sana? Itu pertanyaan bagus banget, dan teks ini menyinggungnya. Jadi dikatakan kalau roh orang-orang beriman yang mendapat nikmat itu bisa saling bertemu. Bisa saling berkunjung, ngobrol. Oh, jadi ada semacam komunitasnya sendiri ya? Betul. Jadi bukan eksistensi yang sendirian gitu. Nah, sebaliknya, roh yang sedang disiksa itu digambarkan terlalu, sibuk dengan penderitaannya. Bahkan kitab ini juga menyebut kalau roh orang hidup bisa ketemu roh orang mati lewat mimpi yang benar, atau ru'yah. Oke. Untuk bisa paham semua ini, kayaknya kita harus ubah cara pandang kita soal kematian itu sendiri kan? Kematian berarti bukan sebuah titik akhir. Tepat sekali. Itu fondasinya. Menurut Ibnu Qayyim, kematian itu bukan kemusnahan roh. Yang mati, yang hancur, itu cuma jasad fisiknya aja. Roh itu sendiri kekal. Dia cuma, ibaratnya, pindah dari kendaraannya ke alam berikutnya, alam barzah. Kalau kita pegang konsep ini, nikmat atau siksa kubur jadi lebih masuk akal. Tunggu. Ini bagian yang paling susah aku bayangin. Kitab ini bilang siksa atau nikmat itu dialami sama roh dan jasad bersamaan. Padahal kan jasadnya udah hancur jadi tanah, gimana caranya? Ini bener-bener melawan intuisi. Ya, kitab ini menjelaskannya sebagai bagian dari kekuasaan Tuhan yang di luar logika fisik kita. Tapi penekanan bahwa jasad ikut merasakan itu penting. Itu untuk menunjukkan bahwa pengalamannya sangat nyata, bukan sekedar mimpi atau ilusi spiritual. Dan yang menarik, penyebab siksa kubur yang sering disebut itu justru hal-hal yang sering kita anggap remeh. Oh ya, seperti apa contohnya? Seperti tidak bersuci dengan benar setelah buang air kecil, terus mengadu domba atau namimah sama menyebarkan gosip atau gibah. Wah, hal-hal kecil sehari-hari ternyata dampaknya sebesar itu ya. Bukan cuma soal ibadah-ibadah besar aja. Tapi untungnya ada jalan keluarnya juga kan ya. Teks ini pasti nyebutin amalan penyelamatnya juga. Betul, amalan seperti sholat, sedekah, dan membaca surat Al-Mulk secara rutin itu disebut sebagai pelindungnya. Nah, ini semua akhirnya mengarah ke pertanyaan inti. Sebenarnya, apa itu roh? Ibnu Qayyim menggambarkannya sebagai jisim nurani, semacam tubuh cahaya yang halus, hidup, dan bergerak, yang menyatu dengan tubuh fisik kita. Tubuh cahaya? Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya? Apa dijelasin lebih lanjut wujudnya seperti apa? Deskripsinya lebih ke metaforis sih, bukan saintifik. Intinya, roh itu punya bentuk dan substansinya sendiri, walau kita nggak bisa lihat. Ini juga yang bantu kita bedain istilah ruh dan nafas yang sering ketukar. Ah iya, sering dengar itu. Apa bedanya? Secara zat, kitab ini bilang keduanya itu satu. Coba bayangin gini deh, ruh itu kayak listriknya, sumber dayanya. Nah, nafas itu cara perangkatnya beroperasi. Dengan program, keinginan, ego. Listriknya sama, tapi manifestasinya beda. Analogi yang bagus banget. Oke, jadi kalau kita rangkum deep dive kita hari ini, kematian itu bukan akhir, tapi sebuah perpindahan. Roh, si tubuh cahaya ini, lanjut jalan dengan kesadarannya, dan ternyata masih ada jembatan tipis antara alam kita dan alam mereka. Benar. Dan jembatan itu berfungsi dua arah. Kitab ini menegaskan kalau doa, sedekah, dan amal jariah dari kita yang masih hidup itu bisa sampai dan bermanfaat buat mereka. Ini menyisakan satu pertanyaan besar buat kamu renungkan.
Jika kematian bukanlah titik akhir total dan hubungan kita dengan orang terkasih nggak sepenuhnya terputus, bagaimana seharusnya hal itu mengubah cara kita memandang setiap tindakan kita di dunia ini dan makna hubungan kita dengan mereka yang telah berpulang?